السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ucapan-ucapan nasihat-nasihat atau khutbah-khutbah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sampai pada ucapan Imam Suyuti rahimahullah, wa akhraja Ibnu Abi Dunya wa Ahmad fi Zuhdi wa Abu Nuaim fil Hilyah. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dan Ahmad dalam Zuhud dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Yahya Ibn Abi Katsir anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqulu fi khutbatihi, bahwasanya Abu Bakar Siddiq pernah pada khutbahnya beliau berkata, Ainal wadda al-hasanah wujuhuhum al-mu'jabuna bishababihim. Ainal muluk alladhina banaw al-madain wa hasanuha. Ainal ladhina kanu yu'tuna al-ghalabah fi mawatin al-harbi. قد تضعضع أركانهم حين أخنى بهم الدهر وأصبحوا في ظلمات القبور الوحى ثم نجا النجا. Dalam khutbahnya atau dalam salah satu khutbah beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan mana orang-orang yang ganteng, yang cantik, yang parasnya elok, mana orang-orang yang membanggakan masa mudanya, mana raja-raja dunia yang membangun kota-kota dan membentengi dengan benteng-bentengnya. Mana mereka-mereka yang katanya selalu menang di dalam peperangan-peperangan.
qad tada'da'a arkanuhum hina akhna bihimud dahr. Sungguh semuanya telah runtuh ketika dirusak oleh lewatnya waktu. Ya, telah rusak dengan lewatnya waktu. Yang membanggakan kecantikan akan rusak ketika tuanya. Yang membanggakan parasnya yang elok ganteng akan rusak ketika sudah keriput-keriput nanti ketika tua. Mana orang yang membanggakan masa mudanya? Masa muda tidak akan terus menerus. Semua berangsur-angsur menjadi tua. Mana raja-raja dunia, penguasa-penguasa yang membangun kota-kota, yang membuat benteng-benteng, mana mereka ketika sudah tua renta? Aina alladziina kanu yu'tuna al-ghalabah? Mana yang mereka katanya selalu menang dalam perang tanding, dalam peperangan-peperangan? Ketika sudah tua renta, apakah dia bisa menang dalam perang tanding? Semuanya taba'da'a arkanuhum. Tonggak-tonggaknya telah runtuh. Kekuatannya telah hilang. Paras eloknya telah sirna. Akhna bihimud dahr. Bersama berjalannya waktu, maka semua itu akan sirna. Wa asbahu fi dhulumatil qubur. Setelah itu mereka menjadi penghuni kubur di kegelapan-kegelapan kuburan. Al-waha, al-waha. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. An-naja, an-naja, keselamatan, keselamatan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya ini mengingatkan bahwa semua yang kalian banggakan dari kekuatan, kehebatan, ketangkasan, kecantikan, semuanya akan rusak dan kemudian kalian semua menjadi penghuni kubur. Penguasa yang katanya paling hebat sedunia, apakah mereka hidup terus? Apakah dia tidak akan tua, renta, dan kemudian dia dalam keadaan tidak lagi bisa melihat dengan baik, tidak bisa melihat, mendengar dengan baik, tidak bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya terjatuh sakit kemudian mati? Jangan lupa itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini diantara nasihatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ahmad fi az-Zuhdi an Sulaiman radhiyallahu taala anhu qala ataitu Abu Bakr radhiyallahu taala anhu faqultu ihad ilayya. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Salman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aku katakan, ihad ilaina, berikan pesan kepadaku, atau ihad alayya, berikan pesan padaku. Faqala ya Salman, ittaqillah wa'lam annahu sayakunu futuh, fala a'rifanna ma kana habbuka minha ma ja'altuhu fi batnik aw alqaytuhu ala dhahrik wa'lam annahu man shalla as-salawat al-khams fa innahu yusbih fi zimmatillah wa yamsi fi zimmatillah ta'ala fala taqtulanna ahadan min ahli dhimmah min ahli dhimmatillah فتغفر الله في ذمته فيكبك الله في النار على وجهك. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu meminta pesan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Khalifah tadi menjawab,
Ya Salman, wahai Salman, bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa sebentar lagi akan terjadi futuhat, kemenangan atau pembukaan negeri. Fala a'rifunna ma kana habbuk, dan aku sungguh enggak tahu apa bagianmu dari futuhat tersebut. Apakah yang aku jadikan dia di perutmu, atau apa yang aku lemparkan di punggungmu? Akan terjadi futuhat, peperangan, membuka negeri-negeri. Dan aku tidak tahu engkau bagiannya apa, yakni apa yang Allah berikan padamu nanti ketika terjadi peperangan tersebut dan terjadi futuhat, kemenangan-kemenangan. Apakah yang aku jadikan di perutmu hanya pampasan perang dan ghanimah yang akhirnya dimakan, atau yang aku lemparkan di punggungmu yang akan dipikul olehmu, ini beban yang berat? Aku tidak tahu. Wa'lam annahu man shalla salawatul khams, tetapi ketahuilah, siapa yang salat 5 waktunya, maka dia pagi harinya di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamshi fi dhimmatillahi ta'ala wa yumsi fi dhimmatillahi ta'ala, dan sore harinya juga di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siang di dalam jaminan Allah, malam di dalam jaminan Allah. Maka aku pesan kepadamu, fala taqtulanna ahadan min ahli dhimmatillah, maka sekali-kali jangan engkau bunuh seseorang yang merupakan ahli dhimmatillah. Ahli dhimmah adalah orang-orang yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dengan perjanjian atau dengan sesuatu sebab sehingga orang tadi di dalam jaminan. Termasuk ahli dhimmah adalah orang kafir ahlul kitab yang tinggal di negeri kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka membayar jizyah, membayar upeti atau pajak. Maka mereka ini di dalam zimmah, atau dijuluki dengan kafir zimmi. Fala taqtulanna, maka jangan sekali-kali kau bunuh dia. Kalau tidak, kalau kau tetap membunuhnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjamin engkau. Fataghfir fi dhimmatih, makna khafr adalah batal, naqdul ahdi wal ghadar. Naqd bidad, naqdun, pembatalan. Kalau engkau membunuh kafir dhimmi, maka akan gugur jaminan Allah tadi, batal jaminan Allah. Baik. Fayakubbuka Allah finnar, maka Allah akan sungkurkan engkau ke dalam neraka. Dan kalimat kabba, yakubbu, disungkurkan dengan wajah di bawah. Maka disebutkan fayakubbuka Allah finnari ala wajhik, akan disungkurkan dalam neraka dengan wajahmu di bawah. Berarti apa pesan Khalifah kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu? Adapun kalimat pertama adalah tauti'ah. Tauti'ah maknanya pijakan. Pijakan itu sesuatu untuk dibangun di atasnya pijakan, untuk nasihat atau untuk sesuatu nasihat. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah engkau begini. Kalimat pertama tadi bukan perintah, bukan larangan, hanya berita yang dijadikan pijakan. Engkau akan mendatangi ahli kitab, maka aku pesan, hendaklah dakwahi pertama kali dengan tauhid.
Ajaklah mereka ila an yashhadu an la ilaha illallah. Wa idza qaluha ila akhir al-hadis. Demikian pula ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memberikan wasiat, beliau memberikan pijakan dulu bahwa sebentar lagi akan terjadi futuhat, peperangan-peperangan. Dan sungguh aku tidak tahu engkau akan mendapat bagian apa dan apa yang terjadi atasmu. Bisa jadi terbunuh dalam perang, bisa jadi pulang membawa ghanimah pampasan perang, atau bisa jadi engkau ditugaskan dengan tugas yang berat, atau diberi beban di punggungmu dengan beban-beban. La a'rifun, aku sungguh tidak tahu apa yang menjadi hadzuka, menjadi bagianmu. Apakah yang ja'altuhu fi batnik atau yang alqaituhu ala bahrik? Apakah yang aku berikan di perutmu atau yang aku timpakan di punggungmu? Aku tidak tahu. Tetapi aku nasihatkan. Nah, ini nasihatnya. Berarti akan ada kejadian-kejadian di belakang ini. Maka aku berpesan bahwa seorang yang salat 5 waktu itu selalu dijaga oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Di pagi hari dan di malam hari. Ketika pagi dan ketika sore hari. Tusbih wa tunsi ala madha? Ala zimmatillah. Di atas jaminan Allah. Maka jangan sekali-kali engkau membunuh seorang yang merupakan kafir zimmi. Orang-orang yang dinaungi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bermakna orang muslim yang salat 5 waktu. Mengapa? Disebutkan barusan. Orang yang salat 5 waktu fi dimmatillah. Bisa bermakna orang kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin mentaati perintah-perintah atau tunduk pada aturan negara dan membayar jizyah. Maka biarkan mereka, jangan dibunuh. Ini didukung dengan hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi maka tidak akan mencium bau surga. Padahal orang kafir. Tetapi karena dhimmi, dia di bawah jaminan, maka jangan dibunuh. Maka beliau berkata setelah itu, jangan sekali-kali membunuh orang-orang yang di bawah jaminan Allah. Fataghfirullah fi dhimmatih, maka Allah akan batalkan jaminannya terhadapmu dan Allah akan sungkurkan kamu di dalam neraka dengan wajahmu lebih dulu. Na'udzubillahi minan nar. Wa akhraja an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qala yaqbidu as-salihun al-awwal fal-awwal hatta yabqa minan nasi husalah ka husalati at-tamri wasy-syi'ir la yubalillahu bihim. Juga diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah berkata, orang-orang saleh akan diwafatkan satu persatu. Al-awwal fal-awwal. Satu persatu maknanya dan lebih dulu maknanya. Orang-orang yang saleh akan diwafatkan lebih dulu, satu persatu. Hingga tidak tersisa nantinya suatu saat dari manusia kecuali husalah. Husalah itu suatu yang jelek, yang tidak terpakai. Seperti husalah at-tamr wasy-syi'ir. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau engkau melihat orang tuamu memilih kacang hijau biasanya, dimasukkan ke dalam panci kemudian disiram air, maka ada yang tenggelam, ada yang ngambang. Yang ngambang itu ada yang bentuknya jelek, ada yang bentuk yang hitam, ada yang keroak, ada yang segala macam, ada yang busuk, ada yang apa. Nah itu dibuang. Yang kusufil ard, yang tenggelam di bawah, itu adalah yang bagus. Demikian pula ibu-ibu dulu
beras taruh di tempat, kemudian dia ayak begini. Ada yang terbang-terbang, ada yang loncat. Itu semua yang enteng dan ringan, gak ada isinya, gak ada bobotnya. Tahu ya? Kadang-kadang milenial gak tahu. Sekarang sudah serba modern, sehingga gak ada alat-alat begitu. Apa namanya tuh? Tempe, tampah. Nah, perempuan yang ngerti. Untuk apa? Untuk menghilangkan hutalah. Hadhihi hutalah, barakallahu fikum. Maka demikian pula manusia ini akan Allah wafatkan satu persatu hingga tidak tersisa kecuali hutalah. Makanya orang saleh ketika melewati kuburan mereka berkata, ya laitani, duhai kiranya aku yang ada di kubur itu. Karena semakin kemari fitnah semakin berat. Maka orang yang dikubur tadi sudah lewat fitnah-fitnah tersebut, tidak mengalami fitnah yang seperti kita sekarang. Lebih mengerikan lagi, lebih mengerikan lagi. Semakin dekat hari kiamat lebih mengerikan fitnah-fitnahnya. Ya laitani kuntu makanahu, duhai kiranya aku di tempat dia, di tempat yang dikubur tadi. Maka dalam doa ketika sholat jenazah, apa akhirnya? Setelah menyatakan wafirullahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa wasiman khalahu kim nuzulahu wa sirhu bil ma'i wa talji wal barad. Apa pada akhirnya? La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, aku berharap jangan aku dihalangi pahala dia. Ini dia dapat pahala, aku pun ingin pahala yang seperti itu. La tahrimna ajrahu. Jangan haramkan aku dari pahala yang dia dapatkan. Ini aku juga ingin pahala yang dia dapatkan. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan timpakan kami fitnah sepeninggal dia. Karena sepeninggal dia rawan akan ada fitnah-fitnah yang dia sudah tidak merasakan lagi. Kita yang akan menghadapi. Wala taftinna ba'dahu, ya Allah, janganlah kami ditimpa fitnah setelahnya. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan dengan kalimatnya nasihat tersebut kepada Salman Al-Farisi dan kemudian kepada kaum muslimin secara umum untuk segera berhati-hati, sebab sungguhnya yang akan datang fitnahnya lebih dahsyat. Akan diwafatkan orang-orang saleh satu persatu sampai tidak tersisa kecuali huthalatan nas. Wa akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan dalam sunannya dari Muawiyah ibn Qurrah radhiyallahu taala anhu, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kana yaqulu fi du'aih, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam doanya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma liqa'ik. Di antara doanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah di akhirnya. Manusia hidup di dunia, naik turun imannya, naik turun amalannya, keadaannya selalu berbolak-balik. Wal qulubu yusamma qalbu li'annahu yataqallab. Dan hati atau jantung disebut dengan al-qalbu, pakai qaf, lam dan ba, karena dia yataqallab, berbolak-balik terus. Maka jadikan di antara umur yang terbaik, yang paling tinggi imannya, yang paling baik amalnya, yang paling soleh sesoleh-solehnya adalah di akhirnya. Mengapa? Karena al-a'mal bil khawatim. Karena amalan itu tergantung akhirnya. Wa khairu amali khawatimuhu, dan sebaik-baik amalanku adalah di akhirnya.
Jangan sekarang semangat tinggi, Masya Allah, tiba-tiba menurun sampai sudah di bawahnya, serendah-rendahnya, mati. Maka yang dinilai yang terakhir. Al-amal bil khawatim. Wa khaira ayyami yawmal liqa'ik. Dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari ketika berjumpa denganmu. Berharap agar hari-hari yang terbaik adalah hari ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma seumur hidup dalam keadaan nikmat, dalam keadaan bahagia, kalau ketika bertemu dengan Allah mendapati Allah murka. Menjadi sejelek-jelek kehidupan. Maka sungguh kehidupan dunia enggak ada nilai apapun dibandingkan dengan kesengsaraan dalam neraka. Seorang yang dicelupkan dalam neraka ghamsatan, satu celupan saja. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan di dunia? Padahal ini orang yang paling bahagia seumur hidupnya di dunia dan yang paling bahagia di antara seluruh manusia. Ketika ghamasahullah fin nari ghamsah, celupkan dalam neraka satu celupan saja, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Dia menjawab, la ya Rabb, tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Yang tidak ada bandingnya dengan azab benar. Yang paling ringannya, sebagaimana diriwayatkan tentang Abu Talib, diletakkan kakinya di atas satu terompah dari neraka, mendidih kepalanya. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Maka takutlah kepada neraka. Jangan takut pada manusia, ancaman manusia dan orang lain. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Dan berharaplah, berdoalah seperti doanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku, sebaik-baik hidupku adalah di akhirnya. Dan jadikanlah sebaik-baik amalanku adalah pada khotimahnya. Dan jadikan sebaik-baik hariku adalah hari perjumpaan denganmu. Wa akhraja Ahmad fi Zuhdi, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Al-Hasan, dia berkata sampai kepadaku bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka alladhi huwa khairun li fi aqibatil amri. Allahumma ja'al akhira ma tu'tini minal khairi ridwanuk wad darajatil ula min jannatin na'im. Sampai kepadaku, kata Al-Hasan, bahwasanya Abu Bakar Siddiq berkata dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan untukku di akhir urusanku. Minta kebaikan di akhirnya. Ini seperti minta husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir apa yang kau berikan padaku dari kebaikan adalah keridhoanmu. Engkau telah memberikan sekian banyak kebaikan sepanjang hidupku. Dan aku ingin agar akhir yang kau berikan padaku nanti adalah keridhoanmu. Wa darajatil ula minal jannat, dan derajat yang tinggi dari surga-surga, dari jannatin na'im. Dikeluarkan pula oleh Urfujah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata bahwa berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, man istata'a an yabki falyabki wa illa falyatabaka. Bahwa Abu Bakar pernah berkata, siapa yang bisa untuk menangis, menangislah. Dan siapa yang tidak, maka berupayalah. Artinya ketika berdoa, barakallahu fikum, ketika meminta, harus ada ilhah. Ilhah itu merengek. Dan itu doa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, aku berharap padamu, ya Allah, kalau tidak engkau siapa lagi. Ini kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan asbab istijabatul doa. Sebab
terkabulnya doa. Kalau bisa menangis, menangis. Kalau tidak bisa, falyatabaka. Alifnya hilang, harusnya falyabki, ya-nya hilang, falyatabaka, alif bengkoknya juga hilang karena ada lamul amr. Hendaklah menangis, atau kalau tidak hendaklah berusaha untuk menangis. Jadi tak salah siapa yang menerjemahkannya, menangislah atau berpura-pura menangis. Yatabaka bukan berpura-pura menangis, tetapi berupayalah untuk menangis. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya ala sabilil ilhah, laisa ala sabilir riya. Ala sabil al-ilhah, yakni dalam rangka merengek kepada Allah, bukan dalam rangka riya, ingin dipuji. Sehingga kalau sholat mengganggu tetangganya, tangga yang sebelahnya terganggu karena dia mengatakan subhanallah bi'ala subhanallah. Terdengar sebelah kanan, sebelah kiri, belakang juga dengar. Mada turid? Apa yang kamu inginkan? Kalau bukan riya. Kalau bukan untuk riya, di rumahmu di tengah malam sepertiga malam terakhir menangislah kepada Allah Ta'ala, menyesali perbuatanmu, menyesali dosa-dosamu, dan merengek meminta ampunan pada Allah, dan meminta jannah, meminta keridhaannya. Barakallahu fikum. Di antara mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut pada Allah Ta'ala. Ada yang kedua. Di antara mata yang enggak disentuh api neraka adalah mata yang begadang. Belum selesai kalimatnya. Begadang dalam rangka berjaga-jaga fi sabilillah. Ini dua mata yang enggak akan disentuh api neraka. Karena menangis di kesendiriannya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang bergadang di malam hari karena berjaga-jaga fi sabilillah. Dikeluarkan juga oleh Azrah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, ahlakahunnal ahmaran al-dhahab wal-za'faran. Enggak ada qobliyahnya, enggak ada ba'diyahnya. Ada. Bagaimana saya akan menerangkan? Tapi terjemah saja berarti. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, akan membinasakan mereka dua yang merah, emas dan za'faran. Hunna kan dhamir. Kalau dhamir itu kembali pada kata sebelumnya, tapi kata sebelumnya tidak ada, nggak dimuat di sini wala di footnote-nya. Yang akan membinasakan adalah dua yang merah. Hunna biasanya, ini biasanya kepada perempuan. Wallahu ta'ala ta'ala. Yang biasa membinasakan para wanita adalah emas dan za'faran. Za'faran itu barakallahu fikum apa yang dipakai oleh wanita untuk memerahkan kulitnya dan harum. Ini kulitnya nanti akan harum dan sekaligus warnanya kemerah-merahan, oranye, kuning kemerah-merahan. Dan itu untuk mempercantik diri, untuk mengharumkan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Akhraja an Muslim ibn Yasar an Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu qala innal muslim yu'jar fi kulli shay
hatta fin nakbah wal qita' syis'ah wal buda'ah takunu fi kummihi fayufqiduha fayafza' laha fayajiduha fi ghubnih. Dikeluarkan pula oleh Muslim Ibn Yasar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya muslim atau seorang muslim, tentunya termasuk muslimah, akan diberi pahala pada semua kebaikannya. Hatta fin nakbah wa inqita'i syis'ah wal bida'ah takunu fi kummihi, hingga dalam urusan keluarganya, suami istrinya. Wan qita'i syis'ah, atau sendal yang putus, tali sendal yang putus, atau barang-barang yang dibawa fi kummihi. Kum itu kantung, atau memang kum dengan makna lengan baju ini. Mereka biasa jadikan lengan bajunya besar. Kadang-kadang sebelah besar sebelah kecil. Mengapa? Yang kecil tidak untuk apa-apa, tapi yang besar mereka taruh sesuatu untuk membawa barang. Dan para tulabul ilm membawa kitab di sini. Nah, bid'ah, barang yang ditaruh di kummihi, fayufqiduha, kemudian dihabiskan. Fayafza' laha fayajiduha fi ghubnih, dia ketika khawatir terhadapnya, ternyata dia dapati semuanya dalam keuntungan dia. Nah, wa raja'a Maimun ibn Mihran qala ata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bi ghurabin wafiril janahain. Dikeluarkan dari Maimun ibn Mihran, ia berkata, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan seekor burung gagak dalam keadaan dua sayapnya masih lengkap. Faqallabahu, dibalik-balik dilihat. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ma sida min saydin wala ududat min syajaratin illa bima dhayya'at min at-tasbih. Tidaklah ada burung yang ditangkap. Said, sida, artinya ditangkap untuk dimakan. Sida min saydin adalah burung yang diburu ya, dipanah, tembak. Tidaklah burung yang ditembak oleh pemburu, ditangkap untuk dimakan, kecuali karena apa yang mereka lalaikan dari tasbih. Demikian pula tidaklah pepohonan dicabut kecuali karena apa yang mereka lalaikan dari tasbih. Wa akhraj al-Bukhari fil adabi, dikeluarkan oleh Bukhari dalam adab dari Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhdi an as-Sanabihi, dari Sanabihi, annahu sami'a Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, inna du'a al-akh li akhihi fillahi yustajab. Sesungguhnya doanya seseorang untuk saudaranya di jalan Allah akan dikabulkan. Hendaklah kita saling mendoakan. Ala dhahril ghaib. Ala dhahril ghaib, dalam keadaan temannya tidak tahu. Mudah-mudahan temanku begini, mudah-mudahan si fulan, sahabatnya, saudaranya, kamu doakan. Jangan lupa
apa beratnya kamu tambahkan dengan dirimu, teman-temanmu, guru-gurumu, pengajar-pengajarmu, apa beratnya? Kamu biasa Allah magfirli, kamu tambahkan wali ashabi wa masyayikhi wa asatidati Allahumma arhamna wa iyahum. Tambahkan. Sebagaimana gurunya juga ketika berdoa ditambahkan bersama dirinya murid-muridnya, apa beratnya? Dan selalu saya doakan kalian. Selalu saya doakan. Semoga terbimbing, semoga mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan ilmu dan amal, semoga menjadi salihin ahli sunnah. Saya doakan. Hatta di haram, saya doakan guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, santri-santrinya, saya doakan. Dan seorang mendoakan saudaranya akan dikabulkan. Dan ini disebutkan akhrajahu Al-Bukhari. Dan ini barakallahu fikum, ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ini bukan sesuatu yang bisa dari ra'yu. Kalau bukan sesuatu yang bisa dari ra'yu, maka jelas kedudukannya kedudukan marfu'. Kedudukannya seperti marfu'. Mengapa? Karena kalimat sesungguhnya doanya seorang pada saudaranya di jalan Allah akan dikabul. Ini bukan sesuatu yang mungkin dengan ra'yu. Tetapi kalau sesuatu yang mungkin dengan ra'yu, bisa jadi itu pendapat pribadinya. Tanah yang begini akan subur buat pohon korma. Ayo mungkin dari dirinya. Tapi kalau urusan berkait dengan pahala, pengabulan doa, maka mesti dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Abdullah fi Zawaid az-Zuhdi dari Ubaid bin Umair dari Labid asy-Sya'ir annahu qadima ala Abi Bakr, bahwa dia pernah datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu faqala ala kullu syai'in ma khala Allah batilu faqala sadaqta faqala wa kullu na'imin la mahalata za'ilu qala kadzabta inna Allah na'im la yazul falamma walla qala Abu Bakar rubbama qala sya'ir al-kalimah min al-hikmah. Ketika datang dia berkata, menyebutkan sadrul bait. Sadrul baitnya ala, ketahuilah bahwasanya apa yang selain Allah itu semua batil. Ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah batil. Faqala, maka Abu Bakar berkata, sadaqta, engkau benar. Tetapi ketika membaca azzal bait belakangnya, yaitu kalimat wa kullu na'imin la mahalata zailu, sedangkan kenikmatan semuanya akan sirna. Faqala kadzabta, engkau berdusta. Di sisi Allah ada kenikmatan yang enggak akan sirna selama-lamanya. Kemudian ketika pergi orang ini, maka Abu Bakar berkata, wa rubbama qala asy-sya'ir al-kalimah minal hikmah. Kadang-kadang penyair itu mengucapkan satu kalimat yang merupakan hikmah. Kadang-kadang. Seringkali ngawur. Seringkali ngawur. Kadang-kadang menyebutkan hikmah. Dari mana dalilnya seringkali ngawur? Asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ay yakdibun. Tetapi kalimat yang awal tadi, ala kullu syai'in ma khalallahi batilu, disebutkan ahsanu maqala syair. Kalau enggak salah marfu' malah kepada Nabi. Sebaik-baik apa yang diucapkan oleh penyair adalah ala ma khalallah, ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Qul inna a'azzakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. وانتهى من هذه الفقرة أو من هذا الفصل. إن شاء الله ندخل في فصل جديد وهو كلمات الدالة على شدة خوفه. Ucapan-ucapan Abu Bakar yang menunjukkan betapa beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bi'idznillah taala. Subhanakallahumma